Hai, balik lagi di RWPP Plot. Sandraku mendapatkan senjata baru, Gilta Brill. Senjata ampuh yang akan digunakan untuk melawan bos area tapak tilas kejayaan, Overdress Golem. Apakah dia bisa menang? Ini dia, alur cerita anime Shangri-La Frontier, episode 35. Ih, wibu. Dibuka dengan memperlihatkan pemimpin dari SF Zoo, Animalia, sedang menunggu seseorang. Dia membicarakan tentang suatu kesepakatan, dan orang yang ditunggu adalah Atul Penselgon. 来てくれたということは受け取っていいのかしら? Kembali ke pertarungan, Sandraku melawan Overdress Golem, di mana rencana Sandraku adalah menghancurkan tiang penjaga gear raksasa milik Overdress Golem menggunakan Gilta Brill. Serangan pertama dimulai, Hand of Fortune. Hand of Fortune. Kira-kira. Satu tiang berhasil dihancurkan, tapi sayangnya sebelum itu skill posisi Shanao habis, yaitu skill untuk melompat tinggi. Alhasil Sandraku bisa diserang oleh Overdress Golem. Tak kehabisan cara, Sandraku menggunakan skill dari senjatanya, yaitu Firing Up, di mana sebuah peluru kristal terlempar dan menancap. Lalu selanjutnya Sandraku meneriakkan Growing Up. Dan kristal yang tadi menjadi besar membuat momentum lompatan untuk Sandraku berhasil sampai di dekat tiang terakhir. Sandraku langsung menyerang dengan bertubi-tubi dan berhasil. Gear raksasa jatuh mengenai kepala Overdress Golem setelah dua tiang penyangganya hancur, dan Overdress Golem berhasil dikalahkan. Bukan hanya itu, Sandraku juga berhasil memecahkan rekor, di mana Sandraku bisa mengalahkan Overdress Golem kurang dari 1 menit. Sandraku akhirnya melanjutkan perjalanan ke Elementar. Di sana dia membeli item sebuah ikat pinggang, di mana itu bisa menambah vitalitas sebanyak 400. Itu cukup sebagai syarat untuk menggunakan Gilta Brill. Jadi Sandraku tidak perlu menggunakan helm bertanduk lagi. Sebelum menemui Psycho Zero, Sandraku berniat bersantai-santai dulu. Tapi tak sengaja dia mendengar omongan tetangga jika Psycho Zero terlihat marah. Dia seperti menunggu seseorang. Mendengar itu, Sandraku menjadi panik, mengira jika dia salah melihat waktu pertemuannya. Dia pun bergegas ke tempat Psycho Zero. Sesampainya di tempat Psycho Zero, Sandraku langsung membungkuk meminta maaf. Tapi Psycho Zero menjelaskan dengan terbata-bata jika dia memang datang lebih awal. Mendengar itu, Sandraku menjadi lega. Setelah itu, langsung saja Sandraku mengutarakan maksudnya, yaitu meminta ditemani melewati reruntuhan kelam terlantar. Jadi Sandraku bertanya, apa yang dipinta Psycho Zero sebagai imbalan? Tapi Psycho Zero tidak mau meminta apapun. Dia berniat bersikap baik ke Rokuro agar bisa lebih dekat. Akhirnya mereka sampai di reruntuhan kelam terlantar. Perhatian mereka teralihkan oleh sebuah tangan raksasa yang tertancap pedang. Psycho Zero menjelaskan jika dahulu pernah terjadi perperangan hebat di sini. Sandraku semakin penasaran tentang kebenaran dunia Shangri-La Frontier. Satu-satunya cara adalah skenario unik bonus ekstra. Jadi dia harus mengalahkan semua monster unik. Setelah berjalan tak lama, Psycho Zero tiba-tiba menanyakan apa yang akan Sandraku lakukan di 50 Sia. Apakah Sandraku ingin menemui seseorang? Sandraku tentu menjawab jujur, dia akan menemui dua orang yang dia kenal dari game lain.
ですか？別ゲーで知り合っ Saiga Zero bertanya lagi, apakah dia perempuan? Sanraku menjawab lagi, jika memang salah satunya perempuan. Tapi mereka tak sadar ada monster yang mengincar mereka. Saat monster akan menyergap, refleks dari Psycho Zero benar-benar luar biasa. Dengan sekali tebas, monster itu dihabisi. Psycho Zero melanjutkan pertanyaannya dengan berapi-api. Apakah itu teman Sanraku? Sanraku yang sedikit panik menjawab jika mereka belum terdaftar jadi teman. Di sini Psycho Zero hanya ingin memastikan jika dia tidak punya saingan. Tapi justru itu membuat Sanraku menjadi takut melihat aura menyeramkan dari Psycho Zero. Hizutome-kun to no kyori o chijimete miseru! Sanraku dan Psycho Zero benar-benar menghabisi monster yang ada di area itu. Terutama Psycho Zero dengan serangannya yang hanya sekali tebas, monster pun mati. Kenshin Tanpa! Setelah mengalahkan semua monster, Psycho Zero membahas tanda kutukan Leikagon pada tubuh Sanraku agar dia bisa menggunakan perlengkapan. Tapi Sanraku bilang, ada untungnya juga dia punya kutukan ini. Tapi kalau bisa, Sanraku ingin kutukan yang ada di kaki yang dihilangkan. Sanraku teringat perkataan Segel 100, di mana untuk menghilangkan kutukannya, dia harus menemui karakter bernama Aristella. Psycho Zero menjelaskan jika Aristella adalah satu-satunya karakter spesial yang bisa menghapus semua kutukan termasuk tanda Leikagon. Jadi karena Aristella sangat populer, jadi dia dijaga oleh kesatria atau player berlevel tinggi. Jadi hanya dengan bantuan Psycho 100, sang ketua klan Schwarzpulp, Sanraku bisa menemui Aristella dengan mudah. Tapi Sanraku berpikir itu bisa dilakukan kapan saja. Jadi sekarang dia mau fokus ke 50 Sia. Sebelum melanjutkan perjalanan, Psycho Zero meminta sesuatu dari Sanraku. Daripada memanggilnya Psycho Zero, dia meminta Sanraku memanggilnya Rei saja. Dan Sanraku pun setuju. Tentu saja saat Sanraku memanggilnya dengan nama Rei, Psycho Zero jadi salah tingkah karena memang Rei adalah nama aslinya di dunia nyata. じゃあこれからはレイ氏と Mereka pun melanjutkan perjalanan. Psycho Zero bilang dia tahu jalan pintas. Tapi lama berjalan, sampai malam mereka tidak sampai-sampai di area bos. Rupanya Psycho Zero lupa jalannya dan mereka malah tersesat. いるのでご心配なく。それ1時間ぐらい前にも聞きましたが Sanraku yang sadar mereka tersesat tak mau mendesak Psycho Zero karena dia takut kena tebas. Tapi tiba-tiba sebuah kutukan sihir muncul. Psycho Zero bisa menghindar tepat waktu. Rupanya itu adalah perbuatan Animalia. Bukan hanya itu, dia juga membawa serta pasukan seperti akan bertempur. が Rupanya tujuan Animalia kali ini adalah untuk memicu skenario unik. Sanraku terkejut. Ternyata Animalia mendapat info itu dari Pensilgon. Dia rela menjual informasi ke Animalia setelah semua hutangnya dilunasi. Di mana syarat skenario unik itu adalah mendaratkan 100 pukulan ke Leikagon. Tujuan Animalia cuma satu, dia ingin mengakses Rebituza sesuka hati. 恒常的にラビッツへ訪れることが可能になり、 Tapi Sanraku sadar jika info yang diberikan Pensilgon masih ada yang kurang. Jadi dia tidak jadi kesal. Tapi Sanraku masih bingung apa yang dilakukan Animalia di sini. Padahal seharusnya mereka mencari Leikagon. Sampai akhirnya Sanraku tersadar jika SF Zoo sudah menemukan lokasi Leikagon. Dan benar saja, tak lama sang pembunuh malam muncul dari bayangan. 例外じゃないわ。 Dan episode ini pun berakhir.
Tak mau menunggu lama, Sanraku bertemu kembali dengan Lei Kagon. Apa yang akan terjadi? Siapa yang akan menangkap Lei Kagon? Animalia atau Sanraku? Nantikan kelanjutannya hanya di LWPP Plot. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.